Sudah, baik. Sebelum ke materi, tadi kita nonton dulu proses makanan dari masuk sampai menjadi feses dikeluarkan. Terlihat? Terlihat, Bu. Sudah. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu.
Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat. Oke, demikian proses ya, proses makanan. Makanya tadi yang sarapan, sudah sarapannya apa nanti bisa terproses seperti itu ya, dan berakhir menjadi feses setelah 36 jam ya. Baik, itu bukan pengantar tidur loh ya, ngantuk nggak? Kita gimana, Mbak? Itu materinya sistem pencernaan bukan sistem reproduksi wanita, Bu. Soalnya sistem pencernaan itu LKM keempat. Ya, nggak apa-apa, kan belum dikerjakan juga LKM-nya. Untuk yang reproduksi wanita, saya bikin video aja. Oke. Sekarang materinya tentang sistem pencernaan ya. Saya rasa pasti belum mengerjakan memang karena saya loncat ke materi keempat.
Tapi sistem pencernaan itu biasa kita pelajari dulu, ya nggak, waktu di SMA. Kalau ini saya tutup, masih bisa jawab kan ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Coba kita tutup. Nggak usah, apa nutupnya. Kelihatan gambar sistem pencernaannya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video tadi, untuk anatomi pencernaan yang pertama adalah di mulut. Ya, di mulut ini ada kelenjar ludah yang membantu untuk membolak-balik makanan, kemudian membantu menghancurkan makanan. Kemudian ada parotis. Nah, parotis ini letaknya di bagian belakang. Kemudian ada submandibularis, berarti rahang bawah. Ada sublingualis, ada maxillaris harusnya ya, yang rahang atas. Kemudian ada rongga mulut. Di dalamnya ada amandel ya, di sini kalau membesar sesuai dengan namanya, penyakitnya penyakit amandel. Kemudian ada lidah, ada esofagus. Nah, tadi sesuai dengan di video, esofagus itu memiliki jenjat-jenjat otot yang bisa melakukan gerakan peristaltik juga, sehingga makanan itu bisa terdorong menuju ke lambung ya. Makanan tadi masuk ke mulut, dihancurkan, dibantu oleh enzim dan menjadi remahan-remahan kecil atau bubur sehingga memudahkan kerja dari lambung. Ini akan diantarkan esofagus ke lambung, kemudian di sini makanan akan dicerna lagi, dibantu oleh asam lambung, ada saluran pankreas, kemudian hati. Nah, hati dan kantong empedu ini berfungsi untuk menetralisir racun ketika ada racun yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian makanan yang sudah halus tadi akan diserap oleh usus kecil ya. Jadi untuk usus sendiri ada 3 macam. Ada jejunum, duodenum, dan ileum. Kemudian ada saluran empedu juga di sini dan ada kolon. Nah, kalau kita lihat kolon, nah ini ya untuk usus ya, ada duodenum, kemudian jejunum, dan ileum. Untuk kolon ini kita lihat namanya berdasarkan dengan arah letaknya ya. Jadi untuk ascendant berarti dia yang mengarah ke atas, ya ini kolon ascendant. Kemudian yang mengarah ke mendatar ke samping ini berarti transversum. Kemudian yang ke bawah ini namanya descendant. Selanjutnya ada sekum, kemudian tadi yang kecil seperti di video itu adalah appendix atau umbai cacing. Kemudian di bagian bawah ada rektum yang panjangnya 20 cm tadi ya, sekitar 20 cm, dan diakhiri dengan anus. Nah, Anda pernah mendengar istilah megakolon? Belum pernah, Bu. Belum? Hirsprung belum pernah? Nah, jadi pada anak-anak itu ada kelainan yang namanya hirsprung ya. Hirsprung berarti atau megakolon di sini tidak ada otot-otot atau saraf yang menghantarkan feses ini ke rektum.
karena di sini nggak ada, sehingga feses itu mengumpul di sini, tidak bisa keluar ke rektum atau bahkan ke anus. Nah, lama-lama karena menumpuk di sini, usus besarnya jadi bengkak, semakin besar karena menumpuk di sini. Biasanya pasiennya perutnya buncit karena tidak bisa mengeluarkan kotoran, dan bisa jadi keluar ya, karena kalau bayi itu bisa muntahnya itu muntah feses ya, berwarna hijau karena masih mengandung mekonium. Kemudian ada juga kalau atresia ani, pernah dengar atresia ani? Pernah, Bu. Itu yang nggak ada anusnya ya, Bu? Kalau atresia ani ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Bu, barusan. Bu Ana yang bilang. Ya, Bu Santi ikut-ikutan. Seperti yang dijelaskan Bu Santi ya, atresia ani berarti tidak memiliki anus. Nah, untuk penanganannya biasanya pada bayi itu dibikin kolostomi ya. Jadi usus halusnya ditarik keluar, dibedah bagian perutnya, nah nanti feses keluar dari situ, dikasih kantong kolostomi. Oke, tadi gambarnya sudah, videonya sudah, ini udah kayak kejar-kejaran aja kita materinya ya. Selanjutnya mengenai mana ya tadi materinya ya? Sebentar. Ya, mengenai penjelasan perbagiannya ya, susunan saluran pencernaan. Jadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah mulut. Ada enzim apa di mulut sehingga makanan itu bisa lebih mudah dicerna? Atika, Turnisa, ada enzim Petialin, apa? Bu. Ya, Mbak Leli ya, petialin. Apa itu, Mbak? Sudah belajar tentang enzim ya. Enzim itu namanya hampir sama dengan penamaannya sama dengan yang dia ubah. Jadi di mulut itu ada enzim amilase atau tadi yang disebutkan adalah petialin yang berfungsi untuk mencerna amilum ya. Jadi sesuai dengan namanya amilum, berarti namanya amilase. Amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi disakarida. Kemudian tadi dibantu oleh ludah, dari kelenjar ludah akan membungkus bagian makanan sehingga bisa mudah dicerna. Selanjutnya ada gigi ya yang membantu mengunyah, menghancurkan makanan. Ada di sini lidah juga, nanti kita bahas lebih ke sistem persepsi sensori tentang anatomi lidah. Selanjutnya tenggorokan. Nah, jadi kalau di tadi juga kita bahas faring sebagai jalan nafas, di sini juga ada pembahasan di pencernaan itu adalah faring ya. Faring atau tenggorokan merupakan penghubung antara rongga dan kerongkongan. Selanjutnya kerongkongan atau esofagus. Ini tadi yang memiliki gerakan peristaltik juga sehingga makanan terdorong ke lambung. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebra
yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke lambung. Panjangnya 20 cm dengan lebar 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Ini gerakan peristaltiknya tadi seperti yang di video, meremas dan melemas yang bagian depan sehingga makanan itu terdorong dari mulut ke lambung. Selanjutnya lambung. Nah, lambung ini organ otot berongga yang besar yang dibentuk seperti kandang keledai. Aneh-aneh aja ini. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, ada kardiak, fundus, dan pilorus. Ini gambarnya sangat berotot ya karena kerjanya memang luar biasa untuk mencerna makanan, dibantu oleh tadi apa yang bersifat panas di dalam perut, asam klorida ya, HCl. Makanya kalau waktunya sarapan kok tidak makan, nah itu nanti HCl-nya meningkat ya, sehingga perutnya jadi perih. Harusnya ada yang dicerna tapi kosong lambungnya ya. Terus usus kecil ya, setelah makanan tadi dicerna, nah ini yang perlu diingat juga adalah enzimnya ya, ada enzim pepsin yang merupakan enzim memecah protein ya, pemecah protein. Selanjutnya setelah makanan tadi dihaluskan lebih dibentuk bubur lebih halus lagi di lambung, kemudian diserap oleh usus halus atau disebut usus kecil. Usus dibagi menjadi usus 12 jari duodenum, kemudian usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Jadi ada 3 untuk bagian usus, ada 12 jari, kita sebutnya duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Terus selanjutnya setelah makanan diserap, kemudian nanti melibatkan pembuluh darah juga ya. Nanti makanan-makanan hasil metabolisme itu nanti dibawa ke darah, sehingga darah itu memang berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan yang sudah diproses, sudah dimetabolisme akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbe cacing atau apendik. Sesuai namanya, jika apendik ini mengalami infeksi, akan diagnosanya akan menjadi apendiksitis. Ada yang pernah mengalami apendiksitis? Apendisitis apa ya? Ada nggak yang pernah mengalami ya? Semoga tidak ada ya. Nah, seperti yang sudah ada di video tadi, pada usus besar ini tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. Jadi ada bakteri, sebenarnya E. coli itu bakteri baik yang fungsinya untuk membusukkan makanan, tapi dia akan menjadi penyakit jika berpindah tempat ya, tidak di bagian usus besar. Nah, ini tadi sesuai dengan namanya, ada bagian yang naik itu adalah ascendant, transversum, dan descendant. Selanjutnya muara terakhir adalah rektum dan anus ya. Nah, rektum bahasa Latinnya rigere, yaitu meluruskan atau mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ketika sudah ada alarm untuk mengeluarkan, makanya kita ada panggilan alarm untuk melakukan BAB, defekasi.
Selanjutnya ada sistem pencernaan yang di luar saluran ya. Dia berpengaruh terhadap pencernaan, tapi dia berada di luar saluran pencernaan, yaitu ada pankreas, hati, dan kandung empedu. Oke. Saya rasa cukup sekian tentang pencernaan ya. Nanti silahkan dibuat anatominya, kemudian fungsinya seperti biasa, diupload di kantong SKASA. Ada yang ditanyakan? Mbak Catur, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Ibu. Nggak ada, saya yang tanya berarti ya. Silahkan diceritakan bagaimana proses makanan masuk sampai menjadi feses. Gimana, Bu? Silahkan diceritakan proses makanan masuk sampai menjadi feses berikut dengan enzim-enzim yang berperan di dalam.